memang Katolik tidak mempercayai atau melarang untuk umatnya percaya pada adanya reinkarnasi. Kalau misalnya ada orang yang dosanya besar, ya masa sih masuk surga gitu kan ya? Iya. Memberikan pemahaman yang simpel kepada anak tentang purgatori itu gimana, Mo? Atau api penyucian. Api penyucian. What's up yo? Nungguin pantun malah nge-rap coy. Yo what's up yo? What's up yo. Yo, yang pastinya kita mau ajak umat sekalian untuk nge-rap di awal ke pertemuan yang ini ya. Yo Bolang Pak itu mah. Bolang. Kenapa jadi yo si yo? Oke. Ya udah. Si Anjas. Sudahlah, yuk. Ya udah, Yo. Yeah. Sikat nomor. Seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Berasakti tak pernah peduli bertindak sesuka hati. Berasakti mencari pengawal, mencari kitab suci. Gerasakti liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Gerasakti hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Hormat dulu sama Biksu Tong. Ayo, pakai. Aja lo. Tapi gue lupa namanya. Pantesan si Sony ini menghambakan diri menjadi kerasakti. Dia mau nyebut saya menjadi Patkai. Siapa aja sih? Son Gokong. Sun Gokong. Kalau Son Gokong orang Batak tuh. Oh, Son Gokong orang Korea. Son ya. Oh, Sun Gokong itu yang monyetnya. Ya, Tipatkai. Tipatkai yang atau babi. Cupatkai atau Cupace. Nah, itu yang botak. Babi. Yang botak. Yang bawa botak itu ada bulan sabit. Saceng. Oh, Saceng. Seceng. Siapa? 1000-an dong. Kalau Saceng 3.000 Pak. Saceng. Saceng. Mereka berapa orang sih? 3, sama Biksu Tong. sama kuda 1. Kudanya kuda kan dihitung dong. Dihitung dong. Itu kan anaknya Pangeran Naga di Ponorogo lagi di Pangeran nanti. Pangeran, oh itu ada sosok mistisnya juga. Makanya nonton tuh biasain Pak, nonton itu dari awal sampai akhir. Gue gak nonton. Gak nonton ya? Gue bukan pengikut ini sinetron Kerasakti. Cuman hype-nya aja. Ini memang kali ini kita jadi tayangan lansia ya. Pengen ketawa aja Pak. Dan kita gak sendirian. Kita menular ya. Nular. Gawat. Ada Pastor Fabi. Pastor jangan bikin kita ketawa hari ini karena ketawa sedikit memancing batuk yang luar biasa. Kita agak sensi kita hari ini. Aduh. Tapi mana tadi majalahnya Pastor? Di episode yang lalu saat sama Pastor Fabi kan itu dikasih pengantar. Betul. Bahwa Pastor Fabi waktu itu diminta untuk mengisi kolom satu majalah yang identiknya adalah majalah dewasa. Betul, namanya Playboy. Betul, tidak akan kita samarkan karena memang ada majalah itu. Dan tadi dibawa edisinya. Kita sih cari yang kita mau dulu ya pertama. Iya maksudnya yang kolomnya Pastor. Nggak sabar pengen sampai ke sana. Lama banget perjalanan. Balik lagi dulu. Takut kelewat. Ada yang lebih menarik. Berhenti dulu, renungi. Ambil handphone, foto bentar, masukin aja. Baru cari, akhirnya ketemu betul ada Pastor Fabi masuk di majalah tersebut. Betul. Bahasan waktu itu tentang apa Mo? Sorry lupa. Bahasan waktu itu demonologi. Tentang perjuriga. Bercuriga. Berarti nggak akan jauh-jauh kalau hari ini kita juga kedatangan Pastor Fabi lagi. Ya masih ngomongin adik kakaknya setan. Betul. Dan umat sekalian pasti bertanya-tanya kenapa Kerasakti dibawa cina ya. Takutnya kita salah nih. Tapi bener nggak sih ada unsur reinkarnasi di film itu? Jadi gini, kalau misalkan berbicara tentang reinkarnasi, kalau secara eksplisit sih mungkin nggak terlalu gimana. Tapi dari film itulah mungkin salah satu atau salah banyak dari kita juga tahu bahwa ada istilah yang namanya reinkarnasi. Dan ini memang istilah reinkarnasi ini kan memang juga sesuai dengan teman-teman kita yang Buddhis itu percaya ya bahwa memang reinkarnasi itu ada. Kayak misalkan semasa hidupnya jadi manusia, kemudian meninggal nanti bisa lahir kembali
bentuknya apa atau menjadi siapa, nggak tahu. Konsep reinkarnasi. Bisa kan? Bisa jadi patkai itu ada yang bilang katanya itu adalah titisan apa dewa. Dewa ya? Dewa. Nah, ini daripada kita sok tahu yang kita takutnya salah. Betul. Kita ngobrol. Patkai tadi apa? Babi atau Fabi? Babi. Bukan Fabi. Bukan. Kalau Fabi itu pastor, ya kan? Takut. Bahaya. Takut. Kalau Fabi itu pastor nggak mungkin, gitu kan? Kalau patka itu enaknya dimakan buat kita sebagai pecinta daging babi. Iya, itu dia makanya. Oke, Pastor Fabi, hari ini kita ngobrolin soal reinkarnasi yang di telinga umat Katolik ini sering didengar. Betul. Tapi harapannya hari ini kita mendapat insight yang lebih dalam nih ya tentang reinkarnasi. Dan juga berangkat dari salah satu konten juga yang ada di media sosial katanya yang menyatakan bahwa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah melalui tahapan reinkarnasi katanya gitu. Ada nama grupnya nggak usah di-spill. Oh, ada yang gitu ya? Ada. Sudah melewati tahap reinkarnasi. Tadi Pastor Fabi yang bilang. Oke, Mayang. Pastor Fabi, di gereja Katolik dikenalkah istilah reinkarnasi? Iya atau tidak dulu nih Bu Rati? Supaya tidak abu-abu ya. Iya, jawaban yang hitam putih sih secara implisit diyakini oleh umat gitu, tapi dilarang oleh gereja. Waduh. Diyakini oleh umat tapi dilarang oleh gereja. Pertanyaannya, adanya larangan kan berarti karena sebenarnya ada praktek secara diam-diam begitu ya. Pertanyaannya kenapa di lingkungan umat atau di level umat ada pandangan bahwa reinkarnasi dipercaya? Berarti ada yang salahnya di mana nih? Iya, kalau dirunut dari kita sebut lebih dekat ke mikrofon apa kitab suci begitu ya. Di tradisi Yahudi itu percaya itu. Oh. Jadi apa istilahnya ya? Isi kitab suci itu sebenarnya juga mengarahkan kepada kepercayaan adanya reinkarnasi gitu ya. Sorry, kalau Yahudi berarti Taurat dong. Kalau kita ngomong Yahudi. Iya. Nah, itu kan berarti kan akar kita juga ke situ tuh ya, dari perjanjian lama berarti perjanjian lama gitu ya. Jadi secara implisit ada. Oke. Baru lebih eksplisit itu kalau di perjanjian baru, yang itu yang digambarkan tentang pernyataan Yesus sendiri. Yaitu ketika orang-orang bertanya tentang ini bukan menanyakan ada reinkarnasi tidak, tapi misalnya keyakinan katanya Elia akan datang. Oh, gitu ya. Datang kembali sebelum Mesias, sebelum Yesus gitu ya. Lalu Yesus bilang, kamu nggak tahu, sebenarnya sudah datang dia. Dalam wujud siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi pernyataan Yesus itu gitu ya, mau menunjukkan implicitly percaya sebenarnya atau harus percaya bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah reinkarnasi dari Elia. Nah kalau gitu kan bagaimana mau dikatakan tidak ada ya? Karena mengucapkannya Yesus sendiri. Iya gitu. Ada nih. Tapi kenapa kok dilarang nih? Nah gitu misalnya ya. Ya, artinya kalau kitab suci begitu, bahkan Yesus sendiri ngomong begitu gitu, mengapa kok dilarang? Kan itu kalau ngomong problematik ya. Oke. Kalau yang lebih eksplisit kalau di dalam surat Ibrani ya, memang dikatakan ini sebagai larangannya tadi ya, dasar larangannya yaitu bahwa kita itu mati hanya satu kali. Gitu ya. Dan kalau bangkit lalu akan diadili. Jadi tidak ada mati berkali-kali itu gitu ya. Atau setelah diadili kalau nggak lolos dia turun lagi. Nah itu tidak ada. Di kita tuh mati satu kali aja. Oh berarti hidup sekali. Nggak ada hair hidup. remedial. Nah di dalam katekisme gereja Katolik, itu lebih tegas yaitu bahwa Katolik tidak mempercayai atau melarang untuk umatnya percaya pada adanya reinkarnasi. Dengan dasarnya itu tadi gitu. Walaupun kalau kita bicara tentang Samawi ini Kristiani itu kan yang pada akhirnya perjanjian barulah kedatangan Yesus yang kita amini. Tapi tadi kata-kata dari Yesus ini sendiri kan yang implisit itu nih, dia. Pastor, yang membuat jadinya orang menafsirkan. Dan itu memang di perjanjian baru. Di Ibrani baru. Dilematik gak sih? Dilematik dan membuat umat bingung gak? Saya mau mengatakan itu. Jadi artinya tadi yang diam-diam umat melakukan, argumentasinya itu tuh di kitab suci ada gitu.
bersembunyi di balik ayat. Ya. Tapi kan Mayat, betul. sebenarnya tidak ada dampak langsung ke orang tersebut. Kenapa? Karena kan reinkarnasi setelah meninggal ya. Jadi maksudnya dia percaya pun hanya sebatas belief. Tidak ada impact langsung ya dong? Ya sebetulnya enggak. Hanya kalau misalnya hubungannya dengan ajaran gereja Katolik, pas itu kan menjadi bertentangan ya. Ya. Oke, meninggal sekali. Iya, jadi misalnya saja, kalau gitu apa artinya purgatory tadi? Atau laundry tadi apa sih? Ya. Purgatorium itu Penyucian, apa ya. dong kalau begitu? Kebetulan Pak, Iya eksplisit gambarnya banget nih Pak gambarnya. laundry. Betul. Dan yang di dalam laundry muka kita no. Pas. Apakah ini doa? Ya, atau akhirat atau pengadilan terakhir Iya, itu iya, tuh iya. bertentangan. Jadi saya tidak tahu mau mengatakan mana mendahului mata. Kalau misalnya kitab suci duluan ya pasti ajaran kan dogma itu kan belakangan ya. Iya, betul. Ya. Hanya kalau misalnya untuk membuat konsistensi, koherensi ajaran-ajaran agama ini, maka memang harus ditegaskan orang Katolik tidak boleh percaya itu. Gitu. Oke. Kalau gue sih punya pemikiran liar ini mau kayak Apa? timeline gitu ya. Kalau reinkarnasi berarti hari kiamat tuh nggak ada. Karena kan mati Itu hidup lagi, dia. mati hidup Iya, lagi. Tidak Betul. ada, tidak Jadi ada zaman kayak- akhir. Kayak Sebenarnya film kita itu. pada akhir. Film apa namanya? Yang si Tom Cruise tuh. Oh banyak. Tom Cruise banyak. Iya. Iya. Yang itu loh. Yang tentang apa tuh? Interstellar bukan? Yang Interstellar. Dead Life Repeat itu loh apa sih? Oh iya tahu. Repeat lah gitu Hidup kan. ngulang lagi. Ya karena kalau kalau dilihat sekilas ya yang kita yakini meninggal dan kita menunggu sampai Iya. nanti Tuhan akan menentukan Betul. mana kanan mana kiri. Reinkarnasi nggak cocok Nggak cocok. masuk ke timeline situ. Betul. Iya. Itu kalau pemikiran simpel. lagian kalau orang meninggal kita doakan arwahnya, kenapa harus sedih berarti kalau gitu? Karena Ya, nanti nanti ketemu lagi. lagi. Itu dia. Nah, tapi ini kita kesimpulan awal dulu aja Ya, karena ya. akan kompleks nih. Ini Betul. supaya umat juga mungkin punya argumen sendiri boleh sambil di kolom komen nih karena kita Ya, nggak bisa ya, komunikasi ya, ya, langsung. ya. Nah tapi ini kan ternyata terjadi di umat nih Mo. Upaya gereja untuk meluruskan dan menegaskan nggak boleh ada yang percaya reinkarnasi. Bukannya itu lebih gampang Mo supaya umat nggak bingung Mo. Dibikin aturannya aja gitu. Ya tadi katekismus kan itu bagian dari aturan ya, ajaran resminya. Jadi baca aja katekismus itu. Kalau gitu kasih sanksi, Mo. Ya, nomor 1013 itu saya tahu. 1013 kasih sanksi berarti Mo. Lebih mengikat nggak sih buat orang-orang kalau Ya kalau ngomong sanksi-sanksi kan jangankan yang dosa ini ya, dosa yang lain-lain kan banyak sekali dan sudah diberi sanksi juga toh. Iya. Atau banyak juga yang tidak diberi sanksi dosa-dosa itu. Iya. Kalau adanya sanksi, kalau misalnya mengaku kan, misalnya datang mengaku dosa pada saya bahwa saya memang mempercayai itu gitu ya. Jadi kayak saya beri sanksi, saya beri sanksinya hukuman penitensi itu. kayak gitu. Sesat datanya. Ya gitu. ini tapi kan kalau ngomongin reinkarnasi yang pada skala yang besar begitu, dan memang umat Katolik sendiri pun juga masih tanda kutip nih kayak masih dikocok-kocok di dalam ya antara yang percaya dan yang enggak dan lain sebagainya. Lalu juga nanti kita bakal bahas juga di sini apa kaitannya sama gambar laundry yang ada di samping. Karena ini satu rangkaian ya. Satu rangkaian. Jadi kan kalau kita orang Katolik itu percaya bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan. Iya betul, ada nantinya akan ada kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Begitu ya. Tapi ada juga yang kita kenal sebagai api pencucian ataupun juga penyucian. Jadi posisinya ini tengah-tengahkah antara surga dan juga dunia atau bahkan neraka mah kita apa gimana sih Pastor? Kita jelasinnya kok bingung. Tadi katanya pengadilan terakhir atau di neraka diadili apa segala macam, kita nggak boleh percaya gimana juga. Ya. Tapi kalau kita dari kecil diajarin sekolah minggu, kalau kamu pinter baik masuk surga, kalau kamu nakal masuk neraka. Ini gimana sih Pastor? Coba dijelaskan. Itu soal logika lagi ya. Kalau misalnya ada orang yang dosanya besar, ya masa sih masuk surga gitu kan ya? Iya. Kita logika aja nih, logika aja. Oke. Kalau dia orang baik gitu toh. Free pass surga. Langsung surga. Walaupun di situ bertanya, adakah orang yang sangat baik itu yang bisa langsung gitu kan? Kalau iman kita kan mengatakan hanya siapa? Maria ya. Paling Santo Santa mungkin gitu ya. Santo Santa ya. Iya, Santo Santa begitu yang udah ini berhasil suci gitu ya. Nah, kayak yang tengah-tengah ini nih yang jadi perkara yang perlu dimasukkan ke dalam ini
mesin cuci itu Iya. gitu. Gitu ya enggak. Nama-nama seperti Yama ya, nama-nama seperti Tankris, Ya, itu dia. Dino, Miso. Nah, Iya, nama-nama iya, yang gini iya. nih yang in the Iya middle nih betul kayaknya. gitu. Biva mah enggak ya? Enggak. Biva mah langsung Enggak, masuk otomatis ini surga. mah. Dan Oke. itu tergantung kualitas lagi ya. Aduh, Misalnya kalau misalnya tadi ya dia kan dosanya dosa sekali tidak atau suci tidak ya, tapi tengah-tengahnya ini kan bobotnya berbeda-beda. Ya. Iya. Nah, bobotnya beda ini membuat durasi yang lebih lama di situ. Oke. Walaupun itu memang ada ranahnya Tuhan ya. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Betul. Tapi kita menjadi tahu karena kita punya doa yang supaya mereka lebih cepat bebas misalnya gitu ya. Berarti mengandaikan kan ada yang kelamaan di sana Iya, ya. oh. Dan lama itu kan berarti menderita ya. Oh iya. Mungkin kualitas apinya, panasnya itu mungkin Oke. sama. Tapi kalau semakin lama kan kayak gitu. Nah, tapi api pencucian ini apa atau api penyucian ini bukan neraka, Mo? Bukan. Bukan. Api pencucian bukan neraka. Beda lagi. Ya. Soalnya kan kita dengar di kitab suci ada api neraka, api Ya. penyucian. Nah, Api asmara sih paling yang dahulu pernah membara, bener. tapi kalau yang rame sekarang happy asmara. Aduh, ini kasus itu, ya. Atau mau kalau yang lagi nonton ini kebetulan ada umat nih, bapak, ibu dan anak, memberikan pemahaman yang simpel kepada anak tentang purgatori itu gimana, Mo? Atau api penyucian. Tapi penyucian yang bisa diterima dengan mudah aja. Itu tuh apa? Fase kah? Tempat kah? Ya, kita kata tempat Kondisi tempat, oke. di mana sebelum orang itu masuk surga. Oke. Jadi tempat apa istilahnya ya? Teras lah Halte gitu ya. lah, teras lah, Halte. atau berhenti dulu sebelum masuk ke gitu. Dibersihin dulu nih, disucikan Ya. lagi dulu. Sehingga sungguh-sungguh dosa-dosa tadi itu bersih, baru kemudian silakan masuk gitu oke. ya. Nah, itu di kitab suci tuh ada ayat nggak sih, Mo? Maksudnya kalau kita ngomongin Ya di perjanjian lama ada ya. oke. Jadi memang di apa istilahnya poinnya itu bahwa kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal gitu Oke. kan ya. Betul. Iya. Nah, orang sudah meninggal itu kan berarti ya di mana gitu kan? Iya, oke. Di mana mereka? setelah Ada itu? di mana itu kita menunjuk berarti ada suatu tempat khusus yang kita sebutnya tadi purgatorium itu. Gitu. Oh, ini karena kita belum pernah ada yang punya pengalaman ya. Betul, termasuk pastor kan juga belum serem pernah. dong. Tidak tahu. Iya, karena kita nggak hanya pernah tahu. ajarannya kayak gitu. Ajarannya, dogmanya, dan Ya. tafsirannya adalah seperti itu. Dan yang menarik waktu Paus Benedictus ke-16 ya, 2 bulan dia jadi paus. Waktu itu dia menghapuskan ada satu tempat lain lagi yang namanya limbo. Limbo ini Nah, apa? limbo ini adalah misalnya saja bayi-bayi yang tidak dibaptis, tapi kan suci, baik, Oh iya, meninggal. belum masih putih bersih ya. Bagaimana mungkin dia Ke neraka. masuk ke neraka, ke surga kan nggak dibaptis istilahnya ya. Iya, tidak percaya. Terus bagaimana mungkin dimasukin ke api pencucian? Kan enggak dong, dia kan bersih. Maka ditempatkan secara khusus namanya limbo. Oh, khusus buat bayi-bayi. Ini. Ya, bayi-bayi atau orang-orang yang tidak dibaptis lebih baik. Oh iya. Malah ada yang cerita, wah Gus Dur tuh masuk limbo loh kayak gini. Oh, gitu. iya, Padahal iya. limbo kan. Bawa burung di sini. Limbat, Pak, limbat. Jadi Kalau Limbo itu adalah saudara kembarnya Lambo. Gak dengar kan kejadian waktu Limbat lagi atraksi kemudian terbakar jenggotnya ya. Dia nggak bisa minta tolong. Kan nggak boleh ngomong. dan limbo itu dihapus kemudian oleh Paus ya. Benedictus. Karena dianggap lebih berbau legenda yang tidak punya dasar kitab suci. Oke. Tapi kalau api penyucian ada. Masih Kitab- tetap tadi. diperhatakan ya. Oke. Jadi kalau saya nih pastor sebagai awam, saya membayangkan gitu kayak kita bikin leveling nih. Paling atas itu surga, bawah itu neraka, tengah-tengah atau yang abu-abu nih di antara hitam dan putih itu api penyucian gitu. Iya. Apakah memang seperti itu kita harus menggambarkan ya begitu. Oke. Lalu jiwa-jiwa yang udah pasti berdosa berat, yang udah tidak kenal Tuhan dan lain sebagainya kan masih itu mah udah pasti Udah, sana. neraka Ya, gitu ya. Gampangnya. Ada naik level nggak pastor kayak MLM? Dari neraka ke Dari neraka ke api penyucian, dari api penyucian ke surga. Tidak ada cerita karena kan kalau di sana kan kekekalan ya, jadi Iya. abadi ya. Iya. Kalau di sana tidak bisa lagi ke atas ya. Cerita mengenai Lazarus itu loh. Ya. Lazarus yang Yang dengan Abraham di dibangkit. surga Iya. ya. Jadi Abraham di surga, Lazarus melihat Iya. yang berdialog. Ya. Dan ingin supaya saya hidupkan lagi, nanti saya Iya. akan beritahu pada saudara saya yang masih hidup Iya. supaya jangan masuk ke tempat yang abadi ini Iya, gitu kan, iya. api abadi ini.
Itu menunjukkan dua tempat yang berbeda, dan begitu. betapa orang tuh pada akhirnya penyesalan itu terakhir ya. Ya. Pengen kayak gitu, biarkan saya ngasih tahu. Lalu kalau kayak di api penyucian ini kan tengah-tengah nih. Bisa degradasi ya nih, masuk neraka nih. Ternyata nggak sembuh-sembuh dosanya. Atau jebolan purgatori pasti ke surga. Nah, ya itu tadi kan durasi di sana tadi ya. Durasi menentukan ya, berapa lamanya. Kalau dosanya banyak kan berarti durasinya lebih lama. Iya. Dan itu menderita di sana. Ya tidak mungkin ke bawah, ngapain? Masa Tuhan keliru? Iya. Oke. Oh, ya misalkan gitu dia dosanya sangat-sangat berat gitu, jadinya aduh lu salah deh ya, kayaknya sudah sedang dihukum. Kan sekarang sedang dihukum. Di api pencucian kan sakit. Walaupun tidak se ekstrim neraka begitu ya. Iya. Penyucian kan ya bahasa Sundanya disangling itu, dibersihkan, disese gitu. Ya, gitu. Sese tak banget kan. Sese tak kita. Tapi kan bersih. Beda Pak. Ai banget mandi kumah Pak. Gitu. Ai disese. Aduh karunya tehnya. Kebayang muka lu digosok ke papan gosok Pak. Diruru eta teh. Ini buat yang gak paham, yang gak paham bahasa Sunda, diruru teh dikitu tah. Iya dikitu tah. Oke. Salam buat yang di Amsterdam nih, nonton terus nih. Masa kudu tahu diruru artinya apa? Kamu mah malu-maluin. Bahasa Amsterdam tuh apa sih? Bahasa Belanda tuh? Apa? Oh, menir. Gak tahu. Leker. Oke, ini berarti kalau kita ngomongin reinkarnasi dan purgatori, ini dua hal yang familiar di telinga umat Katolik. Tapi bukan fase. Karena ternyata kalau kita ngomongin soal purgatori, ini bicaranya tahapan sebenarnya. Bisa setelah meninggal ternyata ada tahapan itu tuh. Sedangkan reinkarnasi itu ternyata tafsiran orang yang bisa salah. Kalau gereja mengatakan sudah jelas salah, tidak ada gitu. Tapi artinya gini, pemikiran-pemikiran atau dogma-dogma di lingkungan agama Katolik itu kan banyak ya Pastor ya. Termasuk keluarlah istilah reinkarnasi ini. Ini berangkat dari budaya juga nggak sih, atau pengaruh dari mana sampai akhirnya umat Katolik bisa menafsirkan sendiri? Ya itu menarik pertanyaannya. Jadi ya kebetulan saya suka filsafat ya, jadi saya juga membaca. Kalau saya sukanya saksang. Jauh ya. Jujur satu filsafat, satu saksang. Tapi nggak apa-apa, paling enak belajar filsafat sambil makan saksang. Paling pol. Gimana Pastor? Ya artinya di bahkan zaman sebelum Plato ya ada agama Porfiri namanya. Di situ Pitagoras ada di situ. Kita tahu Pitagoras ya, itu kan hukum Pitagoras gitu ya. Sama dengan nah Pitagoras kan orang yang sangat saleh, sangat suci ya, dan menganggap ia mendapat segi 4, segi 3 itu dari wahyu loh gitu ya. Nah mereka ini askesnya sangat tinggi. Nah mengapa mereka askesnya sangat tinggi dan vegetarian ya? Karena itu tadi supaya dia menjadi kalau mati gitu ya, menjadi makhluk yang baik lah gitu ya, tidak jadi bagong gitu ya. Bagong. Langsung straight to your heart. Misalnya gitu. Nah, padahal ada yang kelinci gitu. Itu sebelum Plato ya. Bahkan kemudian Socrates pernah mengatakan ketika ada suara anjing yang digebugin gitu ya oleh siapa? Bunyi suaranya itu seperti bunyi kawannya, maka dia melarang, kamu jangan gebugin itu teman saya. Gitu. Nah ada itu cerita ya, jadi bukan isu filsafat yang berat, tapi mengandaikan bahwa lihat loh, filsuf saja percaya bahwa ada manusia ya yang menjelma di dalam diri binatang tersebut. Itu filsafat loh ya. Iya, filsafat. Bukan jangan dikaitin sama agama, jangan ya, jangan. Tetapi tidak heran karena kalau misalnya Katolisisme itu kan agama yang Katolik bukan Protestan ya, yang sangat merangkul atau memakai baju Yunani. Jadi pemikiran filosofisnya Yunani itu masuk ke dalam gereja Katolik. Masih bisa diterima pula begitu ya. Maksudnya masih bisa diterima. Artinya sangat sulit tidak diterima. Karena saya membuktikan dia namanya patristik, bapak-bapak gereja ya, menceritakan dia melarang tentang praktek orang-orang Katolik berarti ya, atau orang Kristen yang percaya pada itu. Jadi bapak-bapak gereja itu melarang bahwa itu tidak baik, itu tidak benar ya, segala macam. Yang ketika mengatakan melarang itu kan berarti ada praktek. Sementara mereka ini sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh filsafat Yunani tadi. Gitu. Filsuf-filsuf ini. Jadi sebenarnya dalam Katolisisme itu adalah hanya enggak
tadi ngomong implisit ya, tidak terang-terangan begitu. Sepersekiannya saja dari semua total sehingga ajaran. dari background kayak begitu tidak heranlah kalau sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya diem-diem atau itu pada percaya. Iya. Karena berada budaya Yunani, betul. Kemudian filsuf-filsufnya ini, dan juga kemudian budaya zaman gereja sinetron, pertama, gitu. bapak-bapak gereja mengadopsi beberapa budaya, gitu. Gak heran. Dan ada budaya sinetron juga, Pak. Apa tuh? Sayangku, di kehidupan berikutnya aku akan tetap menjadi istrimu. Nah, Pret, kalau ada yang gitu pret. Tapi kan ya, ini kan yang terjadi. Logikanya gitu. Logikanya karena apa, di kehidupan sehari-hari di depan mata kita di TV, misalkan di televisi, ada sinetron atau film yang Tuhan sampai kapanpun aku di kehidupan berikutnya akan tetap menjadi prajuritmu. Wah, ada yang segitu menunjukkan loyalitas. Tapi orang kalau diet mikirnya, oh reinkarnasi atau nanti gitu. Jadi ya. kalau ada yang ngomong di kehidupan nanti kita akan bersama, aku nggak percaya reinkarnasi gitu aja. Song katanya. Padahal mau ngegombal. Ya nggak ada gombalnya gitu kan. Dan mengapa ini menarik dibahas ya, teman-teman mengangkat membicarakan. Persisnya 2 tahun lalu lah ya, masa COVID itu ya. Di Amerika dibuat semacam poll ya, semacam angket begitu. Ketahuan bahwa 3/4 orang Katolik tuh percaya. 3/4? Iya. Amerika ya, kita ngomong Amerika berarti barat lah gitu ya. Percaya. Ya kalau angket kan mungkin hanya bertanya kamu percaya ada reinkarnasi, percaya gitu kan, dia hanya ngisi poll dia ya. Tapi bahwa sejumlah itu tuh percaya itu menjadi menarik. Dan itu berarti kan kalau ngomong kegagalan ajaran gereja Katolik itu kegagalan loh ya. Hampir 3/4-nya. Lalu diselidiki, ya tidak heran karena di sana orang Katolik juga sangat berdekatan dengan yang namanya gerakan New Age. New Age itu yang apa istilahnya teh? Eklektik ya, agama apapun diikuti ya. Ada yoga, ikut yoga gitu ya. Ada meditasi timur, ikut gitu ya, macam-macam gitu. Yoga, sakti, angga, bowo. Itu adalah contoh nama-nama pria yang suka telat kalau masuk sekolah. Ya, sama kayak wanita-wanita, nama-nama wanita berikut yang mungkin jarang mandi. Maya, Krisan. Jelas. Dea. Jelas. Itu udah pasti. Malas mandi itu biasanya kan. Tapi lipstik kok. Di lipstick berarti mandi. Bukan dong. berarti sudah mandi. Untuk mengandaikan. Enggak harus. Kan kita pernah di lipstick. Oke, ini semakin menarik karena reinkarnasi kita bisa sejauh ini dari obrolan kita yang sudah berjalan. Gereja Katolik mengajak umatnya bahwa reinkarnasi itu tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi sebaiknya yang harus dipercaya itu ataupun juga yang dilakukan nih, Pastor, ketika dia umat Katolik sudah merasa saya terlalu terbuai atau masuk terlalu dalam masalah reinkarnasi ini, itu disebut dosa atau enggak sih? Ya iya dong, berarti kan mengikuti yang bukan ajaran Katolik kan. Berarti harus ngaku dosa dong, Pastor, kalau gitu. Kira-kira sebut aja gitu. Selama itu merugikan dirinya atau orang lain bahkan, atau hanya itu kan belief bagi itu kan. Bagi dianya juga bukan merugikan, tidak merugikan karena ada yang kontras dengan keimanan. Pasti aneh gitu loh ya. Mungkin iya. kemudian merasa guilty feeling dalam arti kerugiannya dalam arti itu ya. Itu kan sangat personal. Ya, betul. Dan membuktikannya susah karena keimanan ini kan gua percaya gereja, tapi ada satu hal yang saya percaya sendiri, itu kan salah pada akhirnya, tetap gitu. Tidak utuh berarti. Ngomong-ngomong keimanan nih, Son gitu. Kalau misalkan kayak ada orang yang meninggal nih, Pastor ya. Saya yakin ayah saya tuh sudah di surga bersama dengan Bapak. Itu kan iman. Iya, ya kan? Itu tidak salah. Tapi kalau ternyata ayahnya lagi ada di api penyucian gimana? Nggak apa-apa tuh diimanin begitu. Oh, tidak apa-apa. Gak ada masalah. Surga dalam arti kan ini ngomong akhirat ya. Iya, betul. Artinya dekat dengan Bapak pula lah Bapak gitu. Yang salah itu kalau misalkan udah meninggal, saya yakin ini ayah saya sekarang. Salah, atau menjelma di binatang apa begitu. Salah. Karena itu adalah konsep reinkarnasi dan itu tidak dibenarkan di gereja Katolik. Kalau perasaan bahwa pernah mengalami atau mungkin mimpi atau ada orang yang lu kayaknya ini lu yang gue pernah ngelihat lu dalam bentuk yang beda deh dulu. Lo kayaknya hasil reinkarnasi deh. Itu tuh udah dipastikan bertentangan itu. Iya, bertentangan dan salah ya. Nah, itu mungkin kalau istilah ada deja vu ya. Deja vu, rendezvous, yang gitu-gitu ya. Sama I love you. I need you. Ya, itu memang hal yang lain ya, bahwa misalnya kita seakan-akan
kita bertemu dan kamu tuh kayaknya siapa yang pernah gitu kenal, Kayaknya sudah minjem uang 100.000 deh. kalau itu enggak gitu. Itu mah ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Bukan berarti kita plek-plekan ini reinkarnasi, tidak. Betul, karena kan ada orang yang tiba-tiba ketemu langsung akrab nih, kayak udah kenalan dari lama, sobatan dari lama gitu kan. Apalagi mengklaim diri bahwa saya tahu nih, saya ini adalah reinkarnasi dari apa, sehingga saya tahu kamu persis siapa. Enggak lah. Enggak mungkin ya. Nodi pernah ngomong, Son kayaknya gue reinkarnasi Cleopatra deh. Aduh Not, enggak Not. Percaya deh, bukan. Aku udah bilang mau. Boleh nggak gini? Sepanjang pede syuting. banget, bukan Not. Aduh, dan ini kan kalau ngomongin udah percaya begini nih Son ya. Tadi yang juga kita bilang, orang kadang kalau ada yang udah meninggal, orang beriman bahwa saya percaya sudah bersama dengan Bapa di kerajaan surga. Lalu Pastor, kalau tadi bilang orang yang di purgatori boleh kita doakan gitu ya. Atau orang yang sudah meninggal boleh kita doakan. Doanya untuk segera bisa lepas dari api penyucian. Namanya indulgensi ya. Oh, indulgensi. Yang 2 November itu ya. Oh, 2 misa arwah umat beriman. Sama kayak indulgensi ini ya, indulgensi yang saya bantu ya. Sorry. Indulgensi yang surat pengampunan dosa zaman ini bukan sih, Mo? Bukan ya? Kan indulgensi bukan. Ya. Kalau setahu saya yang kenapa ada namanya sama istilahnya, tapi bukan makna yang berbeda. Jadi misalnya gini, saya untuk melepaskan, meringankan atau memperpendek durasi yang di api penyucian itu, maka saya berziarah ke 7 gereja. Itu indulgensi. Dengan saya melakukan itu, maka gitu ya. Kayak semacam. Tapi dilakukan saat masih ada kan, Mo? Siapa yang meninggal? Meninggal sudah di sana. Enggak, maksudnya saya ke sana. Saya mendoakan yang sudah meninggal. Yang melakukan itunya yang masih hidupnya berarti mendoakan yang sedang di api penyucian. Dan itu boleh kayak semacam berkaul begitu, Mo? Atau kayak mempersembahkan ziarah tradisi aja, tradisi gereja Katolik begitu untuk memperingan dosa-dosa tadi. Yang disebutnya indulgensi tadi. Doa ringan pun juga indulgensi. Doa ringan di rumah gitu, itu indulgensi. Yang paling utama sebenarnya misa. Karena misa itu misa kebetulan dengan namanya misa ya, itu kan sebenarnya kan sacrifice ya, kurban ya. Kurban ini tuh untuk melepaskan gitu dosa atau penderitaan dari yang meninggal. Nah, ini singgungannya dengan budaya nih, Mo. Kita budaya di Indonesia, Pulau Jawa ya. Betul. 7 harian, 30 harian, 40, 120, 150, 170. Apa ini udah ngarang yang ini? Yang benar-benarnya, Mo. Itu tuh apakah penganalogian bahwa belum ke atas nih, masih di purgatori nih. Iya, kalau masih tadi ada angka tuh saja lebih tradisi ya, lebih mungkin timur, mungkin kita juga ya. Suku bangsa yang lain mungkin enggak juga ya. Tapi bahwa kita mendoakan orang yang sudah meninggal ini itu universal, di mana-mana pun melakukan. Artinya bahwa doa kita tuh punya impact loh, punya dampak loh, punya pengaruh loh gitu ya. Termasuk juga mereka yang meninggal itu, yang sudah meninggal itu punya impact loh ke dalam diri kita yang masih hidup. Jadi masih ada hubungannya begitu ya. Yang kalau mengapa kita mendoakan Santo Santa, kan itu maksudnya juga. Ya, gimana bahwa Santo Santa itu berpengaruh dengan diri kita gitu. Nah, berarti kalau misalkan kayak orang yang punya kesaksian, saya ada memimpikan orang tersebut yang sudah meninggal datang kasih pesan sama saya, bisa dipercaya 100% Mo, bahwa itu adalah memang arwah yang bersangkutan? Enggak, kita enggak bisa itu. Kalau di Katolik tidak. Iya, di Katolik tidak. Kita tidak percaya arwah ya. Arwah setelah mati itu. Nah, ada arwah ya. Tapi kan berpengaruh dalam artian ngurusin kita itu. Iya. Iya. Ini sama Romo Fabi juga kita ngobrol ini. Iya. Nah, dalam pemikiran aja ngomong soal logika juga ya, bahwa kepercayaan umum setelah 40 hari dia lebih jauh atau sudah tidak ada di sekitar kita. Makanya 40 harian itu menjadi penting. Sorry, Mo, penting dari budaya atau agama di gereja Katolik? Nah, ini rada universal ya. Mungkin angka itu soalnya mirip ya, angkanya persis. Kadang kalau budaya Jawa juga 3 hari, 40 ya. 40 itu kalau sakral gitu. Bedanya kalau main kartu 41 ya biasanya. Ini 40 nih. Betul, Pak. Harusnya 41. Betul. Kalau masanya gini, kalau 41 kan boleh tutup kartu dulu. Tutup kartu. Kalau 40 mah udah. Jadi kartunya masih ada barangkali, Pak. Udah habis, Pak. Jadi 40. Ini mah memang ini aja universal. Angka universal, yang cukup universal. Oke. Kalau lebih detail misalnya saja Buddha Tibetan ya, Buddha Tibetan lebih ngurukur lagi.
1 ada di mana, 2 hari ada di mana, 3 hari di mana, ya gitu ya. Berapa hari, 7 hari di mana gitu ya, 40 hari di mana, itu ada gitu. Bahwa semakin durasinya lama ya berarti dia sudah jauh dari kita gitu. Oh, tapi jadi itu budaya, budaya. Kalau misalnya arwah dalam artian masih ada sekitar kita, nah ini 40 hari ini masih ada sekitar kita gitu logikanya. Kalau di gereja Katolik gimana aturannya, Mo? Arwah kan ada, pastor pernah cerita nih, ada raga, ada nyawa dan arwah nih. Ya. Roh. Raga sudah pasti. Ya kali, Walking Dead. Zombie. Raga udah nggak ada. Nah, si roh. Nah, roh ini di mana, Mo, berarti, Mo? Kalau lagi nih ternyata meninggal dan orang tersebut di purgatori nih. Yang di purgatori itu ruhnya. Ya, gitu. Oh. Jadi cuma di satu tempat sih ruh. Gitu. Kalau tahu ada ruhnya di samping, bro, gue lagi di purgatori. Siapa lu? Iya, terus kan kalau kayak kita lihat di film-film orang misalkan kecelakaan nih, dia tiba-tiba kebangun dari badannya, gitu. Lihat ada ambulan, ada orang rame, lah gue di mana, gitu kan? Ya itu ruhnya yang keluar bisa melihat ya, the dead afterlife. Itu fenomena, memang ya believe it or not, tapi secara ilmiah banyak orang percaya ya bahwa artinya yang orang mati suri atau orang dalam tadi durasi waktu tertentu itu rohnya tadi masih bisa mendeteksi gitu ya, tanpa lewat badannya ya. Jadi apa yang dilakukan pada tubuh saya itu bisa tahu gitu. Oke. Dan ini ternyata juga kita memperingati sebagai orang Katolik memperingati arwah orang meninggal di setiap 2 November. Kita mendoakan mereka yang di api penyucian ataupun juga yang sudah masuk surga pun. Kita taunya gimana sih, pastor yang udah masuk surga dan yang masih ada di api penyucian? Itu pertanyaannya ya. Ya kalau misalnya sudah masuk surga, malah mungkin dia berperan kepada kita ya. Dia yang mendoakan kita malah begitu. Yang susah dijawab tuh gini pertanyaannya. Kalau misalnya sudah mati, apakah itu tadi seperti kepercayaan Katolik dipilah masuk neraka atau masuk surga dan atau ke api penyucian? Itu pengadilan terakhir itu gimana? Yang mana? Betul. Yang mana? Kayak apa sih? Apakah menunggu yang api penyucian ini beres, dikumpulin dulu? Kita nggak ada yang tahu itu berarti, yang sudah dijawab. Apakah harus ada hakim tribunal? Tetapi ada maaf. Tapi ada jawaban yang barangkali itu sedikit masuk akal, yaitu kalau yang pada waktu pengadilan terakhir tuh yang hidup itu yang mati semua itu, yang kita misalnya sekarang ada pengadilan terakhir ya, kita mati semua nih bareng nih ya. Aduh, amit-amit ya Tuhan ya. Nah, ini yang diadili. Kalau yang sana kan sudah duluan gitu. Oke. Walaupun kita selalu ada konflik dengan logika yang gimana ya? Karena kita tidak bisa menyelami sampai ke sana ya, pastor, dari jalan pikiran manusia. Tapi kalau pertanyaannya, apakah ada yang sudah masuk surga? Ada lah, pastilah. Jelas ya. Iya. Para santo-santa, para nabi yang sudah, Nabi Elia kan juga itu dia. Waktu Tuhan Yesus berdoa datang dari atas. Hanya bedanya misalnya kalau kepercayaan kita, kalau Maria itu dengan tubuhnya gitu diangkat ke surga. Kalau kita hanya rohnya saja kayak gitu. Kita boleh dengan sengaja berkomunikasi dengan arwah. Dengan sengaja ya, dalam artian misalkan memanggil, aduh kangen sama ini, ada orang yang bisa manggil arwah gitu. Jaya langkung gitu ya. Mau jaya langkung, mau apa pokoknya. Dan apakah yang datang arwah yang kita cari atau menyamar? Jadi tapi pertanyaannya mungkin begini, bisakah yang tadi dalam masa durasi 40 harian tadi ya, dia masih bisa berkomunikasi dengan kita di lingkungan ini? I think so ya. Saya berpikir begitu ya. Kayaknya oke lah. Tapi kalau misalnya lewat dari itu kita menghadirkan, kayaknya enggak ya gitu ya. Menghadirkan arwah, Jalangkung, Oija gitu-gitu belum tentu. Hanya ada fenomena begini. Ini ngomong peran eksorsis ya, udah kita ngomong yang lalu ya. Yaitu bahwa ada orang-orang yang memang belum bisa ke api penyucian atau kemana, masih ada di sekitar kita walaupun sudah puluhan tahun gitu loh. Bararingung. Nah itu butuh untuk diantar istilahnya ya. Betul. Nah eksorsisme itu punya peran di sana untuk menghantar roh-roh itu dengan doa juga, bahkan dengan misa. Pertanyaannya kenapa sih dia nggak bisa masuk neraka, nggak bisa masuk api penyucian? Ini ngomong fenomena, berarti ada gejala-gejala kayak begitu gitu ya. Hanya barangkali tidak umum, itu kasus per kasus ya. Tidak rata semua berarti. Ya ini nih kadang
kita juga sebagai umat Katolik tiap tanggal 2 November itu misa arwah ngomongnya gitu ya. Tapi dengan catatan juga mungkin kita nggak tahu nih kenapa latar belakangnya harus tanggal 2 November sih Pastor. Lalu juga kalau itu ada sejarah. Ada sejarah dan juga apa yang mesti kita doakan jangan kita doakan ya tanda kutip betul doain arwah gitu ya. Cuman jangan-jangan kita masih berpikir mengharapkan bahwa dia masih bisa menunggu kita di api penyucian dan lain-lain. Kalau tanggal 2 November yang secara umum itu ada yang apa sih ya? Ada perayaan di mana yang ada semangka dibelah loh, ada Halloween. Nah, Halloween itu Oktober 31 Oktober. 31 Oktober. Iya, Iya, tapi akan masuk ke November kan? Ujung Oktober. Malamnya gitu ke sana. Iya, betul. Nah, itu kan tradisi yang universal loh ya, bukan hanya saja di Amerika sekarang tapi juga di Eropa pada umum sebelumnya. Itu kan menjadi pesta besar. Pesta di mana kayak jurig-jurigan apa namanya gitulah ya yang menakut-nakutkan. Dan itu tuh cukup merata. Lalu gereja Katolik membaptisnya gitu tanggal itu supaya menjadi saat daripada gegituan dan gegeloan gitu ya. Ya mendingan sok mendoakan arwah-arwah sana gitu. Jadi historisnya begitu ya. Kenapa di tanggal 2 November tuh? Jadi momentumnya berangkat dari pesta Halloween ke idean nih gitu. Untuk mendoakan arwah-arwah daripada melakukan ini. Sama Valentine juga sama. Valentine Day itu 14 Februari. 14 Februari itu kan hari di mana maaf saya lupa ada istilah ya. Jadi ada pesta di mana pada telanjang lari-lari di kota perempuan laki-laki begitu ya. Itu kapan ya Moya? Saturnalia. Dulu pernah kita bahas rasanya ini tentang apa namanya? Mau dicek tanggalnya takutnya bentrok not. Kalau bentrok kan berarti nggak bisa ngeliput gitu. Media. Iya benar juga. Nah, daripada gigituan gitu ya, maka lalu dianggap sebaiknya gitu kan toh yang lebih menyangkut yang baik-baik lah gitu. Cinta kasih dalam arti yang baik gitu. Meskipun itu kurang Katolik juga ya. Tradisi Katolik juga tidak melarang tapi juga tidak menganjurkan. Walaupun kita pernah ngobrol sama Pastor Postinus ya tentang Valentine dulu tuh. Iya kalau nggak salah tentang si apa namanya Valentinus ya. Valentinus. Ya itu ceritanya bisa dicari sendiri lah. Scroll aja ke atas episode kita yang mana kita lupa. Lupa. Karena setiap minggu itu ketemu Romo yang berbeda. Beda-beda. Iya. Kemarin beda ketemu ajarannya atau gimana? Jangan. Enggak. Kalau Romonya boleh sama tapi kan topik bahasannya kita berbeda. Kemarin sama Romo Fabi kita bahas tentang eksorsis. Sekarang kita bahas tentang purgatori dan juga sekaligus reinkarnasi. Pokoknya yang hidung-hidung gitu ya. Anu tekan siri anu geuneuh. Kalau kemarin tuh sempet ada film pop exorcism segala macam. Itu yang saya tidak nonton. Enggak nonton juga. Jadi maksudnya ada di Netflix semua. Ada udah ada kok. Ini nih. Enggak usah juga. Artinya ternyata di dalam gereja Katolik hal-hal yang bersifat seperti ini tuh kental ya. Nah, kental tapi catatannya adalah sejauh mana umat nih harus memaknainya sebagai hal yang baik karena reinkarnasi kita kenal, eksorsisme berhubungan dengan kesetanan, purgatori. Sejauh mana kita harus mengimani bahwa ini adalah dari Tuhan ini juga. Gitu. Kalau ngomong kekasan Katolik ya. Agama Katolik itu bukan agama yang hanya sosiologis. Bukan hanya saja agama yang karitatif ya, memberi derma atau memberi bantu orang miskin begitu ya. Bukan agama yang moralis hanya misalnya harus melakukan 10 perintah Allah, suci, baik gitu ya. Bukan agama yang hanya sekedar ini ada pelajaran kitab suci harus kamu pahami. Bukan. Agama itu ada yang dimensi mistiknya, gitu. Keyakinan pada dunia yang mistis gitu. Masih ada di Katolik tuh ya. Dan bukan masih ada, harus ada. Harus ada malah. Kekasaran dari Katolik itu keyakinan pada dunia yang sifatnya mistis itu. Sehingga tidak heran kalau banyak film yang mengeksploitasi kekatolikan gitu kan ya. Atau kalau yang menyangkut yang jurig-jurig yang riwa Katolik gitu. Ya karena pastor biasanya yang gitu. Karena agamanya agama mistis begitu. Ada unsur itunya. Jadi mengapa tradisi di gereja Katolik ada namanya mystikus mystica ya. Mystica berarti artinya orang-orang yang suci. Yang disebut mystikus ya, yang dia bertemu dengan Allah gitu ya. Atau Allah yang ilah itu masuk dalam dirinya kayak gitu ya. Kayak cerita Elia kayak atau gitu. Musa gitu. Seperti Fransiskus mendapat stigmatisasi gitu kan ya. Nanti mau bahas stigma ya. Gitu stigmata ya nanti ngobrol khusus.
Pokoknya no aneh-aneh lah gitu ya. Udah, Romo Babi itu udah jelas. Tolong dicatat ya. Stigmata udah, nanti kita bahas menarik. Ada filmnya soalnya nonton. Film itu ada. Padre Pio bukan yang mana? Bukan, beda. Itu film lama memang. Lama ya. Oke, berarti artinya buat yang awam juga nih, mungkin saya termasuk awam juga di sini, mau bahwa gereja Katolik tidak lepas dari unsur-unsur seperti itu. Tapi karena memang demikian adanya. Memang demikian karena adanya. Agama begitu gitu. Ada wilayah yang di luar nalar, agama yang di luar logika ya, di luar pikiran rasio. Nah, wilayah yang ilahi kan ada wilayah yang metafisika, berarti di luar yang fisis ini begitu gitu kan. Dan kalau misalnya agama hanya sekitar yang kehidupan sehari-hari saja gitu, buat cinta kasih, itu norma itu jadinya. Tidak ada dogma. Gitu. Nah, Pastor, tips and triknya nih biar umat nggak terjebak. Karena jujur, karena umat Katolik ini juga kan tadi seperti Pastor bilang bahwa unsur mistis kita tuh harus ada malah gitu ya. Tapi kan seringkali juga dimanfaatkan oleh pihak luar ya, dalam artian yang juga pengen ngacak gitu ya, keimanan orang Katolik nih dengan menghadirkan contoh misalkan, ada nih yang bisa punya penglihatan. Yuk kita datang ke sana, kita tanya dan lain sebagainya. Umat Katolik nih yang memang udah umat Katolik kita harus punya mistisnya juga. Ya udah deh dijabanin begitu ya. Gimana sih membedakannya sih Pastor gitu kalau misalkan itu jawabannya pasti tidak gampang ya. Bahkan tim di gereja pun nggak bisa sembarangan mengatakan itu nonsense ya, atau ini sungguh-sungguh make sense. Itu butuh penelitian. Kan di Bandung, di Cimahi kan pernah ada ya. Apa tuh? Ada satu ibu yang dianggap Bunda Maria itu memberikan wangsit penampakan dan ngomong dan kemudian menulis ya. Tapi dia seorang Katolik maksudnya? Katolik, seorang ibu ya. Yang bahkan ada uskup juga dari Kalimantan datang mendampinginya ya. Lalu itu kan, apakah itu omong kosong gitu ya? Itu hanya halusinasi dia saja gitu ya? Atau ingin supaya dia terkenal atau macam gitu kan? Gereja misalnya saya di Bandung nggak akan mengatakan larang itu atau ekskomunikasi, enggak. Mesti diteliti itu gitu. Benar atau enggaknya. Prosesnya enggak sebentar itu ya. Sangat mencari lama. Kebenaran itu kan soalnya kan ya. Sehingga tidak bisa tadi bilang, ayo ada yang bisa gitu ketemu Bunda Maria, ayo kita ke sana yuk tuh. Nggak bisa gitu. Dulu kasus ini kan ada Lia Eden dulu. Sempat yang mengaku sebagai titisan, anaknya adalah titisan, ya itu prosesnya panjang, kompleks ya. Sudah meninggal benar-benar. Gitu. Betul, ya berhentilah Not yang gitu-gitu Not. Ya, enggak Son, bukan apa-apa Son, gue bukan yang nggak mau berhenti. Gimana? Jangan ngajak gue yang gitu-gitu Not, takut. Iya, kalau lu makan gue nggak apa-apa Son. Jangan dong. Kan nggak jadi hilang juga umat gue. Oh iya ya. Ya, kalau jadi domba yang hilang. Enggak, kalau ngajak Sony kan umat Katolik gak berkurang. Iya kan? Umat Katolik masih segitu-gitu aja. Enggak plus 1 min 1 Iya. Kecuali kalau udah jadi Pastor, ternyata saya baru tahu Sony itu gak perlu dibaptis karena baptisannya sudah diterima. Cuma tinggal katekumen, Pastor. Katekumen itu kan ajaran supaya dia pinter. Kalau dia sudah pinter, ngapain mesti dikatekumen? Pak Son, nggak gitu dong. Lebih dibukakan lagi pintunya. Langsung diuji gitu loh ya, langsung diuji aja. Atau mau langsung dibukain ke purgatori? Enggak gitu. Gue takut ketemu di purgatori. Pastor Fabi, ada yang bisa didoakan oleh umat nggak? Contoh doa gitu yang misalkan bisa digunakan oleh umat untuk mendoakan yang di purgatori ataupun juga yang sudah meninggal. Mungkin di pada bakti ada ya, puji syukur gitu. Ada yang rumusan sudah jadi. Ada rumusan sudah jadinya. Lihatnya di situ. Dilakukan saja ya itu ya doanya ya. Dan tidak mesti 2 November ya. Kapanpun. Ini hanya momentum aja peringatan ya 2 November itu ya. Universal di mana-mana gitu ya. Ini jadi nyenggol ke topik yang lain yang bisa dibahas juga nanti. Tapi dikit aja Pastornya, jangan dalam-dalam ya. Kalau orang yang meninggal di umat Katolik dilarung, dikubur, disimpan abunya. Mau yang mana? Larung itu apa sih larung? Larung itu dibuang ke laut atau dikubur, atau ada yang juga disimpan abunya. Berarti ini kalau kremasi ya? Kalau kremasi, kremasi apa dikubur? Itu aja dulu. Ya. Dikit nih. Katolik itu kalau ngomong prioritas pasti dikubur ya. Oke. Itu yang ajarannya, primernya. Baru tahun 74 boleh dikremasi.
74. Ya, baru belum lama. Sebelumnya mah dilarang orang Katolik. Dilarang bahkan ya. Dilarang, nggak ada dibakar-bakar gitu kan. Oke. Karena tadi konsep kebangkitan badan itu kan. Utuh. Nah, kemudian secara teologis dapat dipertanggungjawabkan, kemudian di kremasi. Ya. Tetapi kremasinya itu yang jadi poin, jadi masalah. Tidak boleh dilarung. Hanya boleh misalnya kalau di laut tuh ditenggelamkan ya. Dalam guci. Oke. Atau disimpan di dalam tempat apa namanya? Kolumbarium. Larung tuh sebar ya? Disebar. Oke. Nah, alasannya mengapa kok nggak boleh dilarung? Isi larung itu adalah mengembalikan ke alam. Ya. Bukan jadi disebar ke itu. Saya pernah memimpin doa yang seorang profesor agamanya Buddha ya meninggal, tapi tidak ada orang Buddha juga yang mau memberkati dan gitu ya, sehingga saya mendoakan gitu ya, sebagai pastor di Unpar ya. Kemudian saya juga kan tidak tahu ya, ini mesti mendoakannya apa gitu kan. Kalau secara Katolik dia kan bukan Katolik, maka saya langsung ketemu dengan biksu, bikuni ya, saya telepon, kemudian saya punya alamatnya. Saya mesti mendoakan apa? Maka dia memberitahukan, doakan supaya dia ini kembali ke alam. Itu konsep dan kita kan beda, kita kan kembali ke alam. Tuhan. Iya. Allah sama alam beda dikit ya. Lagian kalau nanti kan dilarung nyebar nih Not. Di purgatori kok cuma tangannya. Make sense dong. Yang lain kemana? Dilarung. Iya juga sih. Ada yang ke udara, ada yang ke air gitu. Betul sih. Iya. Ya itulah. Bahaya ya. Tapi kalau ada yang udah terlanjur gimana? Jangan coba kumpulin lagi, susah. Jangan. Karena tidak tahu ya, alasan tidak tahu ya. Ketidaktahuan, tidak pahaman ya pasti semuanya sangat manusiawi ya, dapat diampuni ya jelas ya. Karena tidak lain kalau sengaja kan. Iya. Kalau yang tidak sengaja bisa diampuni. Tapi kalau sudah diberitahu masih melakukan, nah itu pasti dosa dong. Betul. Nanti lebih dalam lagi kayak di episode ini ya. Bagaimana cara memakamkan umat Katolik itu penting. Pakai peti atau tanpa peti? Harus pakai peti ya. Nanti aja. Soalnya ada yang petinya mahal banget. Sayang ya. Petinya keren. Dibakar lagi ya. Dibakar. Iya, cuman bertahan 3 hari tuh umurnya peti. Iya, kan dibakar. Iya sih benar. Terus nanti aja. Iya, nanti aja. Tahan. Soalnya kan bukan apa-apa. Ada juga soal tradisi di di apa namanya di orang Chinese ya, gitu. Yang katanya kalau ada yang meninggal nggak boleh nawar, Pak. Nggak nawar tuh maksudnya gimana? Iya kan harga peti segitu ya beli aja udah nggak boleh ditawar. Gitu ya? Ada nanti itu budaya kita bahas ya. Itu budaya. Gitu budaya. Nah ini berkaitan sama karena runtutan ya Pak Surya, manusia itu hidup meninggal. Banyak sekali orang takut membahas hidup setelah mati. Karena buat manusiawi juga bahwa itu tuh nantilah belum kita alami juga. Toh kita juga tidak tahu misalnya. Tidak ada yang tahu gitu. Tapi kita harus minimal kita punya kesadaran bahwa yang kita yakini setelah kita mati kita akan kembali ke Tuhan. Tapi prosesnya ini yang harus kita tahu nih. Dan kalau mungkin ya ini analisis sementara ya. Kayaknya kita gak akan langsung sih. Siapa kita gitu. Santa bukan. Ya pasti purgatori maksudnya. Kayaknya ya gue ada voucher 2 nih Not purgatori. Son, tapi gue gak mau yang di paling depan. Kenapa emang? Lihat layarnya kagak ada. Kayak bioskop. Dorong dudut. Iya. Kesimpulan Pastor Fabi bahwa kita masih punya 2 episode lagi sama Pastor Fabi nanti ya. Stigmata dan juga Kolumbarium. Iya, oke. Dea dicatat habis ini tanggalnya. Umat sekalian terima kasih lo sudah menyaksikan dan juga sudah turut berkomentar juga di sini. Ini juga memang yang disampaikan oleh Pastor Fabi tadi juga semoga bisa jadi ilmu dan juga jadi pencerahan. Keimanan kita adalah sudah jelas Gereja Katolik tidak mengakui adanya reinkarnasi. Betul. Sedangkan untuk api penyucian, nah itu adalah suatu fase yang kita nggak pernah ada bagian untuk ngejudge-nya. Itu bukan ranah kita. Betul. Tapi kita hanya tahu itu ada fase ternyata untuk orang-orang yang bukan orang suci pasti, orang suci langsung ke atas, dan yang dosa berat, dosa bawah gitu. Jadi kita yang di tengah-tengah itu ada fase yang namanya api penyucian. Tapi nggak tahu juga ya, kabarin lah. Dia yang udah pernah kesana. Ya udah, pokoknya mah gamreng dulu. Nanti siapa yang udah duluan kesana WA. Takut. Ya Sherlock.
Pastor Babi terima kasih. Ya, terima sama-sama. kasih. Obrolan yang menarik sekali. Baiklah umat sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita ketemu lagi di Rumah Noni berikutnya. Bye bye.